Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwa ketika matahari telah miring ke barat, hutan Tambak Baya semakin lama semakin bertambah tipis. Pepohonan tidak lagi selebat dan liar seperti daerah pedalaman. Sementara itu, terasa debaran jantung yang aneh dalam dada Rara Wilis. Telah lebih 10 tahun ia tak berjumpa dengan kakeknya. Sekarang, ia ingin mencarinya di daerah yang tak dikenalnya. Sebentar kemudian, mereka telah sampai pada perbatasan hutan. Di depan mereka tinggallah beberapa gerumbul kecil yang tidak begitu berarti. Inilah daerah Pliritan. Gumam Mahesa Jenar hampir kepada dirinya sendiri. Mendengar ucapan Mahesa Jenar, Rara Wilis yang berjalan di depan jadi terhenti. Beberapa macam perasaan bercampur aduk di otaknya. Sekali ia menarik nafas panjang, alangkah lega hatinya setelah hutan yang lebat itu dapat dilewatinya. Tetapi sementara itu, lalu kemana ia mesti pergi? Sekali dua kali ia menoleh kepada Mahesa Jenar. Wajahnya yang cerah itu menjadi agak suram oleh kebimbangan hatinya. Mahesa Jenar dapat menangkap perasaan Rara Wilis. Katanya, "Rara Wilis, dapatkah kau menunjukkan di daerah manakah kira-kira kakekmu tinggal?" Rara Wilis menggelengkan kepalanya. Memang ia sama sekali tak mengerti arah tempat tinggal kakeknya. Ia hanya mendengar bahwa kakeknya itu tinggal di daerah Pliritan. Mahesa Jenar pun sementara itu menjadi agak berbimbang pula. Ia beberapa tahun yang lalu pernah mengenal daerah ini. Tetapi apa yang dilihatnya sekarang ternyata mengalami banyak perubahan. "Tuan," kata Rara Wilis dengan penuh keraguan-raguan, "aku sama sekali tidak membayangkan kalau demikianlah keadaan daerah Pliritan. Menurut gambaran angan-anganku, Pliritan adalah sebuah desa yang dilingkungi oleh persawahan dan ladang. Tetapi ternyata daerah ini hanyalah padang rumput yang diselingi oleh gerumbul-gerumbul liar. Tetapi aku kira tidaklah demikian seluruhnya, Rara Wilis. Beberapa tahun yang lalu, desa-desa seperti yang kau bayangkan itu memang pernah ada. Entahlah kenapa sekarang keadaan itu berubah. Meskipun demikian, aku yakin bahwa di sekitar daerah ini masih juga didiami orang. Karena itu baiklah, kita coba mencarinya." Di wajah Rara Wilis masih saja membayang kebimbangan hatinya. Bahkan kebimbangan itu kemudian berubah menjadi suatu ketakutan. Bagaimanakah kalau ia tak dapat menemui kakeknya? Pastilah bahwa Mahesa Jenar tak akan dapat terus-menerus menemaninya. Melihat perubahan wajah Rara Wilis, Mahesa Jenar pun menangkap perasaannya. Karena itu, ia mencoba menghiburnya. "Rara Wilis, tak usah kau merasa takut. Aku masih mempunyai perasaan kuat bahwa di sini masih didiami orang. Seandainya tidak demikian, maka aku bersedia mengantar kau pulang ke rumah ayahmu." Tetapi akibat perkataan itu adalah sebaliknya dari yang diharapkan. Karenanya Mahesa Jenar menjadi terkejut sekali ketika dilihatnya Rara Wilis malahan meneteskan air mata, meskipun sudah ditahan sekuat-kuatnya. Sekarang Mahesa Jenar yang kebingungan. Sekali lagi ia merasa demikian tumpulnya perasaannya. Ia pernah mengalami suasana yang bersamaan, meskipun keadaannya berbeda, yaitu pada waktu ia berhadapan dengan Nyai Wirasaba. Pada saat itu juga, ia menjadi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Sekarang
Rara Wilis itu pun menangis di hadapannya tanpa sebab. Justru pada saat ia berusaha untuk menghiburnya, karena itu perasaannya menjadi tidak enak sekali. Tetapi setelah ia mempunyai sebuah pengalaman yang tak menyenangkan, ia tidak mau lagi menebak-nebak. Maka terlintaslah dalam pikirannya bahwa jalan terbaik adalah menanyakan sebabnya. Kenapa Rara Wilis menangis? Mendapat pikiran yang demikian, Mahesa Jenar menjadi agak lega sedikit. Dan dengan hati-hati sekali, ia mencoba bertanya. Rara Wilis, aku telah mencoba untuk menenangkan hatimu. Tetapi justru akibatnya adalah sebaliknya. Karena itu, dapatkah aku menanyakan, apakah sebabnya kau menangis? Rara Wilis tidak segera menjawab. Ia melangkah beberapa kali ke samping, dan kemudian menjatuhkan dirinya duduk di rumput-rumput liar. Dari matanya masih saja terurai tetesan-tetesan air mata. Baru setelah beberapa saat, ia menjawab dengan kata-kata yang tersekat-sekat. Tuan, aku merasa bersyukur bahwa aku dapat berjumpa dengan seorang yang demikian baik hati seperti Tuan. Karena itu, tak adalah jalan bagiku untuk menyatakan terima kasihku yang tak terhingga. Tetapi sangatlah menyesal Tuan, bahwa kalau aku tak dapat menemukan kakekku, aku tak dapat kembali kepada ayahku. Meskipun ayahku dahulu tergolong orang yang berada, tetapi tak adalah tempat bagiku di sana. Mahesa Jenar menjadi semakin menebak-nebak tentang keadaan gadis aneh itu. Rupanya banyak rahasia yang menyelubungi dirinya, sehingga ia terpaksa menempuh perjalanan yang sedemikian berbahayanya. Rara Wilis, tanyanya kemudian, aku bukanlah ingin terlalu banyak mengetahui tentang dirimu. Tetapi bagiku kau adalah seorang gadis yang diselubungi oleh kabut rahasia yang kelam. Mungkin Tuan benar, jawab Rara Wilis. Tetapi buat Tuan tidaklah sepantasnya kalau aku menyembunyikan sesuatu rahasia. Matanya yang bulat tetap sayu, itu memandang Mahesa Jenar seperti mata kanak-kanak yang minta perlindungan. Mahesa Jenar menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Di luar kesadarannya, ia pun ikut serta duduk di atas rumput-rumput liar. Tuan, Rara Wilis mulai dengan ceritanya. Ayahku adalah seorang yang banyak mempunyai pengaruh di daerah pegunungan Kidul. Meskipun daerah itu tandus dan kering, tetapi ayahku mempunyai peternakan yang cukup, sehingga dapatlah ia digolongkan orang berada. Tetapi ibuku adalah keturunan orang yang miskin. Kakekku semasa masih tinggal di pegunungan Kidul, tidaklah lebih dari seorang buruh yang bekerja dengan upah yang sangat kecil. Meskipun demikian, kakek termasuk orang yang tidak mau menjadi beban orang lain. 10 tahun yang lalu kakek yang merasa kehidupannya semakin hari semakin sulit, terpaksa pergi meninggalkan kampung halaman. Memang sebelum itu pun kakek adalah seorang perantau. Mungkin ini disebabkan oleh kehidupannya yang sulit, sehingga pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat paceklik, kakek pergi meninggalkan kampung untuk beberapa bulan. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu, kakek tidak kembali pulang. Meskipun pada masa kanak-kanakku, apabila kakek berada di rumah, selalu digendongnya kemana ia pergi. Kepergiannya tidak terlalu lama mempengaruhi perasaanku, sebab ayah dan ibuku selalu memanjakan aku. Tetapi, akhir-akhir ini terjadilah peristiwa-peristiwa yang merusak kehidupan damai itu. Beberapa tahun yang lalu, di kampung halamanku datanglah seorang perempuan dari Bagelen. Kelakuannya tidaklah seperti lazimnya perempuan-perempuan di daerah kami. Di
daerah kami banyak pendekar yang ternama, termasuk ayahku yang bernama Ki Panutan. Tetapi tidaklah biasa seorang perempuan jadi pendekar. Berbeda halnya dengan perempuan pendatang itu. Ternyata ia adalah seorang pendekar perempuan yang tidak diduga-duga. Ia pun telah dapat mengalahkan beberapa pendekar ternama di daerah kami. Rara Wilis berhenti sejenak, alisnya tampak berkerut. Ia mencoba mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah berlalu. Tuan, sambungnya beberapa saat kemudian. Keanehan perempuan itu tidak saja pada kependekarannya, tetapi juga pada tingkah lakunya. Kadang-kadang ia bersikap garang dan kasar seperti halnya pendekar laki-laki di daerah kami. Tetapi kadang-kadang ia menjadi lunak dan mesra, penuh sifat halus seorang wanita. Rupanya gabungan dari kedua sifat-sifat itulah yang telah memecahkan kebahagiaan rumah tangga kami. Sebab ternyata hubungan perempuan itu dengan ayahku semakin hari semakin rapat. Ibuku adalah perempuan lugu yang hanya dapat bekerja di dapur dan meladeni seorang suami seperti apa yang dilakukan perempuan-perempuan lain di desa kami. Ibuku tidaklah dapat memberi saran, nasihat atau apapun semacam itu kepada ayahku sebagai seorang pendekar. Juga ibuku tidak pandai merayu hati laki-laki. Dan karena itulah, maka semakin dekat ayahku dengan perempuan pendatang itu, semakin jauh ia dari ibuku. Rupanya hal itu dapat dilihat oleh penduduk di daerah kami, sehingga menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan. Tetapi lebih daripada itu, ayah pun perangainya seakan-akan berubah. Ia pun kemudian mempunyai kebiasaan-kebiasaan aneh, minum minuman keras, dan hal-hal kasar lainnya. Kepadaku pun, ayah menjadi semakin jauh pula. Alangkah benciku kepada perempuan itu. Seperti ia juga sangat benci kepadaku. Bahkan ia selalu menyakitiku tanpa ada pembelaan dari ayah. Apalagi ibu yang hanya dapat memelukku dan menangisi. Waktu itu, tak banyak yang dapat aku ketahui. Selain pada suatu hari datanglah beberapa orang pendekar terkenal yang dulu adalah sahabat-sahabat ayahku. Tanpa ku ketahui sebab-sebabnya, mereka bertempur melawan ayahku serta perempuan pendatang itu. Rupanya ayahku memang seorang pendekar pilihan, dan perempuan itu pun tak kalah garangnya. Sehingga meskipun ayah dan perempuan itu dikerubut, tetapi dapat juga mereka memberikan perlawanan yang berarti. Ibuku sendiri waktu itu tak dapat berbuat lain, kecuali memelukku dan menangis sejadi-jadinya di belakang dapur rumah kami. Akhirnya, bagaimanapun kuatnya ayahku serta perempuan pendatang itu, namun tidaklah dapat menahan arus kemarahan pendekar-pendekar ternama di daerah kami yang demikian banyak jumlahnya. Sehingga sejak itu, ayahku pergi dengan perempuan pendatang itu dan tidak pernah kembali. Sejak itu pula, ibu selalu menanggung kesedihan yang tak terhingga. Meskipun anehnya tetangga-tetangga bersikap baik sekali, bahkan para pendekar yang mengerubut ayahku bersikap manis sekali kepada ibuku. Bahkan istri-istri mereka selalu berusaha untuk dapat bercakap-cakap dan menghibur ibuku. Tetapi rupanya ibuku lebih suka mengurung dirinya, serta membenamkan diri dalam duka. Kata Rara Wilis. Beberapa tahun kemudian, membayanglah puncak kesedihan yang bakal terjadi. Ibuku sakit. Semakin lama sakit itu semakin keras dan seolah-olah sudah terasa bahwa sakit itu tak akan dapat diobati. Ternak kami yang sekian banyaknya, kekayaan kami tidak dapat membendung arus kematian yang semakin lama semakin deras menggulung-gulung
menghantam tebing-tebing kehidupan ibuku. Maka setelah beberapa tahun kemudian dari kepergian ayahku, ibuku menutup mata, serta meninggalkan keris yang Tuhan namakan sigar penjalin itu kepadaku. Sebagai suatu bukti bahwa aku adalah keturunan Ki Santanu dari Pegunungan Kidul. Jadi sama sekali bukan Ki Ageng Pandan Alas dari Wanasaba. Maka aku pun akhirnya merasa bahwa aku tidak dapat hidup tanpa ada satupun yang aku cintai. Meskipun aku mendapat warisan yang cukup banyak, tetapi semuanya itu tak berarti bagi hidupku yang kering. Rara Wilis mengakhiri ceritanya dengan sedu sedan yang seperti meledak dari rongga dadanya. Mahesa Jenar mendengarkan cerita Rara Wilis itu dengan penuh haru. Rupanya kegersangan hati gadis itulah yang mendorongnya untuk menempuh jalan yang sangat berbahaya, mencari kakeknya, sekedar untuk dapat menyangkutkan cinta serta harapannya. Mungkin ia mengharapkan kakeknya suka kembali ke kampung halaman untuk bersama-sama hidup dalam suasana yang hanya dapat dikenangnya kembali. Meskipun Mahesa Jenar dapat ikut serta sepenuhnya merasakan betapa keringnya hidup tanpa sangkutan cinta, namun ia tidak dapat berbuat sesuatu untuk menenangkan hati gadis cantik itu. Oleh karenanya, ia menjadi gelisah sendiri. Perlahan-lahan ia berdiri, lalu berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Sementara itu, matahari telah hampir menyelesaikan perjalanannya yang sunyi mengarungi langit. Cahayanya yang masih ketinggalan tampak gemerlapan di atas punggung-punggung bukit. Mahesa Jenar masih saja berjalan mondar-mandir dalam gelisahnya. Dalam hatinya berkecamuk perasaan heran yang tiada habis-habisnya. Bagaimana mungkin seorang ayah dapat melupakan putrinya hanya karena seorang perempuan yang tak dikenal asal-usulnya, sehingga ia telah melepaskan hari depan gadisnya serta hari depan garis keturunannya. Beberapa saat kemudian, ketika Rara Wilis telah menjadi agak tenang, Mahesa Jenar pun segera mempersilahkannya untuk berjalan kembali. Sebab bagaimanapun Mahesa Jenar masih mengharapkan untuk dapat menjumpai seseorang di daerah ini. Perjalanan di daerah ini tidaklah sesulit berjalan di hutan. Mereka hampir tidak pernah menemui rintangan-rintangan yang berarti. Setelah mereka berjalan beberapa saat, tiba-tiba Mahesa Jenar berhenti. Matanya memandang ke satu arah dengan tajamnya, dan sejenak kemudian ia meloncat beberapa langkah, lalu berjongkok, mengamati sesuatu. Rara Wilis terkejut bercampur heran melihat tingkah laku Mahesa Jenar. Ia pun segera berlari dan ikut serta mengamati arah yang sama, tetapi ia tidak melihat sesuatu. Karena itu, dengan herannya ia bertanya, "Tuan, adakah Tuhan melihat sesuatu?" "Rara Wilis, lihatlah rumput-rumput ini," jawab Mahesa Jenar. Rara Wilis memandang rumput yang ditunjuk oleh Mahesa Jenar itu dengan seksama, tetapi ia tetap tidak melihat sesuatu. "Ada apa dengan rumput-rumput itu?" tanyanya. "Lihatlah, rumput ini rebah dan patah-patah. Lihatlah di tempat itu, juga terdapat hal yang sama, juga di sebelah sana dan sana. Kau tahu artinya? Apalagi di tempat yang tanahnya agak gembur ini." Rupanya otak Rara Wilis pun tidak begitu tumpul, sehingga ia berteriak menebak, "Telapak kaki manusia?" "Ya," sahut Mahesa Jenar. "Telapak kaki yang masih agak baru. Pasti seseorang baru saja melewati daerah ini. Mungkin ia adalah penduduk daerah Pliridan ini, atau mungkin..." Mahesa Jenar tidak melanjutkan perkataannya.
tetapi Rara Wilis dapat menangkap kelanjutannya. Mudah-mudahan bukanlah penjahat-penjahat itulah yang sengaja dikirim untuk memata-matai perjalanan kita, katanya. Perlahan-lahan, Mahesa Jenar berdiri tegak. Otaknya bekerja keras untuk mencoba menebak siapakah kira-kira yang meninggalkan bekas tapak kaki yang masih segar itu. Menurut pendapatnya, ada 4 kemungkinan, yaitu penduduk setempat, Jaka Soka, Pasing Singan atau Ki Ageng Pandan Alas. Diam-diam ia membandingkan telapak kaki itu dengan telapak kakinya sendiri. Ternyata telapak kaki itu agak lebih dalam. Menurut pendapatnya, pastilah orang itu adalah orang yang gemuk sekali, atau orang yang membawa beban agak berat. Tiba-tiba terlintaslah dalam benaknya bahwa Pasing Singan adalah kemungkinan yang paling dekat, sebab Pasing Singan dalam perjalanannya kembali ke Pasiraman mendukung Lowo Ijo yang terluka, dan tidaklah mustahil kalau jalan ini dilewati, sebab arah perjalanannya sesuai dengan arah jalan ini. Mahesa Jenar ragu-ragu sebentar. Ia tidak ingin menggelisahkan hati gadis itu. Karena itu ia menjawab, "Tidaklah begitu penting, Rara Wilis. Tetapi sebaiknya kita beralih jalan." Rara Wilis mengerutkan dahinya. Otaknya memang cukup cerdas. Karena itu ia menjawab, "Kalau Tuan sampai menganggap perlu untuk menempuh jalan lain, pastilah ada sesuatu yang sangat penting. Katakanlah Tuan, supaya aku tidak usah menebak-nebak." Mahesa Jenar tidak dapat berbuat lain, kecuali mengatakan segala sesuatu yang berkecamuk di dalam otaknya. Rara Wilis pun sependapat dengan pikiran itu, maka mereka memutuskan untuk mencari jalan lain. Demikianlah, mereka meninggalkan dan menjauhi jalan setapak yang paling mungkin dilalui orang. Mereka membelok ke arah selatan, menyusup gerumbul-gerumbul kecil menuju ke arah pepohonan yang agak lebat di depan mereka. Mungkin di daerah itu terdapat mata air atau tempat yang aman untuk bermalam, atau syukurlah kalau didiami orang. Ketika mereka sampai, ternyata tempat itu tidak juga ditinggali manusia. Memang di sana terdapat sebuah mata air yang mengalirkan air cukup deras dan ditampung dalam sebuah telaga yang hijau bening. Pada saat itu, matahari telah sampai di garis cakrawala. Sinarnya sudah tidak lagi dapat menembus tabir gelapnya malam yang turun perlahan-lahan, tetapi pasti akan menelan bumi. Mahesa Jenar pun segera mengadakan persiapan untuk bermalam. Hanya untuk kali itu, menurut pertimbangan Mahesa Jenar, sebaiknya lah kalau tidak menyalakan api. Meskipun Mahesa Jenar sadar bahwa andai kata bekas-bekas kaki tadi benar-benar bekas kaki Pasing Singan, pastilah ia tidak sengaja akan menjebaknya. Sebagai orang seperti Pasing Singan, apabila dikehendaki tentu tidak akan meninggalkan jejak sedemikian jelasnya. Meskipun demikian, Mahesa Jenar harus selalu tetap waspada. Dipersilahkan Rara Wilis untuk beristirahat, berbaring di atas tikar yang masih saja dibawanya kemana-mana. Sedang Mahesa Jenar sendiri duduk bersandar pohon sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Alam pun segera menjadi hitam. Untunglah bahwa bulan yang remaja menghiasi langit di antara taburan bintang-bintang, sehingga sinarnya yang remang-remang dapat menembus dedaunan yang tidak begitu lebat seperti lebatnya hutan. Mata Mahesa Jenar yang tajam itu selalu menembus keremangan malam untuk menangkap tiap-tiap gerakan yang mungkin mencurigakan. Tetapi tiba-tiba saja, mata itu terbanting ke tubuh seorang gadis cantik yang berbaring diam di depannya. Dengan demikian, jantungnya berdesir cepat tanpa sesadar. Ia pernah bertemu, melihat dan berkenalan dengan puluhan, bahkan ratusan
ratusan gadis cantik. Bahkan ia pernah berkenalan dengan seorang yang menurut pendapatnya memiliki kecantikan yang sempurna, yaitu Nyai Wirasaba. Tetapi tidaklah pernah ia merasakan suatu getaran yang aneh seperti dirasakannya pada malam itu. Diam-diam, Mahesa Jenar memandangi tubuh yang terbaring seperti sebuah golek kencana itu. Dari ujung kakinya, tangannya, dadanya sampai ke rambutnya yang bergerak-gerak dibelai angin malam yang berhembus lirih. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sebagai manusia biasa, Mahesa Jenar juga kadang-kadang membayangkan suatu rumah tangga yang tentram dan lumrah. Tetapi segera Mahesa Jenar dapat langsung memandang ke dirinya sendiri. Ia tidak lebih dari seorang perantau yang akan menjelajahi desa demi desa, hutan demi hutan, untuk mengabdikan keyakinannya. Untuk itu, maka masih banyaklah yang harus dikerjakan. Karenanya, oleh kesadarannya tentang dirinya, maka segala perasaan-perasaan yang berdesir di hatinya terhadap gadis cantik itu segera didesak sekuat-kuatnya. Maka dengan serta-merta direnggutkannya pandangannya dari tubuh Rara Wilis dan segera dilemparkan kembali ke arah bayang-bayang daun dan ranting-ranting yang selalu bergerak-gerak seolah-olah sedang mengganggunya. Sedang angin malam yang berdesir di dedaunan masih saja menyapu wajahnya dan sekali-sekali terdengar di kejauhan ringkih kuda liar yang terkejut mendengar teriakan-teriakan anjing hutan. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba saja ia terbanting kembali ke dalam suasana yang kini sedang dihadapi. Suatu daerah asing yang diliputi oleh suasana yang membahayakan. Segera diangkatnya kepalanya, serta diperhatikannya keadaan di sekelilingnya dengan seksama. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang luas, Mahesa Jenar mendapatkan suatu firasat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Mendadak telinganya yang tajam itu mendengar suara berdesir lambat sekali. Tetapi Mahesa Jenar sudah cukup mendapat gambaran bahwa seseorang datang mendekatinya. Orang itu pastilah bukan orang yang mempunyai ilmu yang terlalu tinggi. Sebab gerak serta pernafasannya tidaklah dikuasainya dengan baik. Karena itu, sekaligus Mahesa Jenar dapat mengetahui dari arah mana orang itu datang. Tetapi ia tidak segera mengadakan tindakan apa-apa. Ia ingin mengetahui lebih dahulu apakah kira-kira maksud orang itu mengintainya. Karena itu, ia tetap duduk di tempatnya, serta bersikap seperti tak mengetahuinya. Meskipun dalam keadaan yang demikian, ia sudah bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Suara berdesir itu pun semakin lama semakin jelas, serta suara tarikan nafasnya semakin memburu pula. Tetapi pada jarak tertentu, suara itu tidak lagi maju. Rupanya orang itu baru mempersiapkan diri untuk menyerang. Mendadak Mahesa Jenar terkejut ketika mendengar suara itu mundur dan menjauh. Segera Mahesa Jenar tahu bahwa orang itu tidak bermaksud menyerang, tetapi hanya mengintai saja. Hal yang demikian itu malahan akan dapat mengandung bahaya yang lebih besar. Karena itu segera Mahesa Jenar bangkit dan dengan beberapa loncatan saja, ia sudah berdiri di samping orang yang mengintainya. Orang itu terkejut. Mahesa Jenar yang dikira tidak mengetahui kehadirannya, kini tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Karena itu, tidaklah mungkin ia dapat melepaskan diri. Dengan demikian, ia menghentikan langkahnya dan tidak ada jalan lain kecuali mendahului menyerang. Orang itu segera mengangkat goloknya dan dengan sekuat tenaga dibabatnya pundak Mahesa Jenar. Mendapat serangan yang tiba-tiba, Mahesa Jenar menjadi terkejut pula. Ternyata meskipun orang itu tidak dapat menguasai pernafasannya dengan baik, tetapi ia mempunyai keistimewaan pula.
Mahesa Jenar barulah dapat mengukur kekuatan tenaga orang asing itu. Ketika golok itu sudah hampir menyinggung tubuhnya, segera Mahesa Jenar berkisar sedikit, serta meloncat selangkah ke samping. Dengan demikian, golok yang tak mengenai sasarannya itu terayun deras sekali, sehingga orang yang memegangnya agak kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, Mahesa Jenar segera meloncat maju dan menangkap pergelangan tangan orang itu. Langsung diputarnya ke belakang. Dengan sekali dorong, orang itu telah jatuh tertelungkup dan tidak dapat bergerak lagi, kecuali berdesis menahan sakit. "Kau siapa?" tanya Mahesa Jenar geram, tetapi orang itu tidak menjawab. Demikianlah sampai Mahesa Jenar mengulangi pertanyaan itu 2 kali. Akhirnya Mahesa Jenar menjadi jengkel dan menekan punggung orang itu semakin kuat, serta memutar tangan yang terbuntir itu semakin keras, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. "Kalau kau tidak menjawab," desak Mahesa Jenar, "tanganmu akan aku patahkan." Rupanya orang itu pun masih merasa perlu memiliki tangan, sehingga dengan terpaksa menjawab, "Aku adalah Sakutra." "Apa maksudmu mengintai kami?" desak Mahesa Jenar lebih lanjut. Kembali orang itu diam saja. Mahesa Jenar menjadi semakin jengkel, dan ia menekan orang itu lebih keras lagi, sehingga orang itu mengaduh lebih keras pula. "Jawablah, atau tanganmu betul-betul patah." Mahesa Jenar makin geram. "Tak ada gunanya kau memaksa aku berkata lebih banyak lagi," jawabnya. Rupa-rupanya ia harus merahasiakan tugasnya betul-betul, sehingga sampai ke ajalnya kalau perlu. "Keadaanku sudah pasti," sambungnya. "Berkata atau tidak berkata, aku akan menemui kematian. Karena itu, biarlah aku mati dengan menggenggam rahasia." Mahesa Jenar kagum juga melihat kejantanan orang itu, sampai berani menantang maut. Tetapi ia ingin untuk mendapat keterangan tentang maksud orang itu, yang pasti tidak baik. Maka setelah mendapat suatu cara, ia berkata, "Baiklah, kalau kau tidak mau berkata, aku hormati kejantananmu. Tetapi janganlah tanggung-tanggung. Aku ingin melihat pameran kesetiaan. Kau pernah mendengar cerita bahwa di daerah ini banyak terdapat Ngangrang Saloka." Mendengar Mahesa Jenar menyebut Ngangrang Saloka, tengkuk orang itu serentak meremang. Jantungnya berdegup hebat, sampai tubuhnya terasa gemetar. Ngangrang Saloka adalah sejenis semut ngangrang yang luar biasa buas serta rakusnya. Binatang apapun yang sampai terperosok ke sarangnya, pasti hancur dimakannya. Keluarga semut itu membuat sarang di bawah pohon-pohon yang sudah membusuk, dengan memerlukan tanah 10 atau 15 langkah persegi. Tubuh semut itu besarnya tidak terpaut banyak dengan semut ngangrang biasa, hanya warnanya yang merah, mempunyai beberapa baris-baris putih perak. Mahesa Jenar merasakan bahwa kata-katanya mempunyai akibat pada orang itu. Dengan demikian, ia melanjutkan, "Kalau kau belum pernah mendengar, baiklah, kau akan aku perkenalkan dengan semut itu. Tetapi sebelumnya lebih baik kalau kakimu aku patahkan dulu, supaya kau tidak dapat lari darinya." Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera Mahesa Jenar melepaskan tangan orang itu, tetapi segera pula menangkap kaki dan melipatnya. Pergelangan kaki kirinya dijepitkan pada lipatan lutut kaki kanan, sedang tangan Mahesa Jenar siap mematahkan pergelangan kaki kanan orang itu. "Jangan, jangan!" teriak orang itu tiba-tiba. "Bunuhlah aku dengan cara lain,
tetapi aku jangan kau siksa di sarang semut Saloka. Itu adalah urusanku, jawab Mahesa Jenar seenaknya. Sekehendakkulah untuk memilih cara bagaimana sebaiknya membunuh kau. Tampaknya Mahesa Jenar betul-betul akan melaksanakan ucapannya itu. Karenanya, maka kembali orang itu berteriak, "Jangan, jangan, bunuhlah aku dengan cara lain." Kembali Mahesa Jenar tertawa dingin. Seorang yang telah berani menyatakan dirinya sebagai pengemban tugas, seharusnya tidak takut menghadapi segala macam bahaya. "Aku sama sekali tidak takut mati," teriak orang itu. "Tetapi cara kematian yang demikian adalah mengerikan sekali. Lepaskan aku, dan biarlah aku bunuh diri." Kembali Mahesa Jenar mengagumi orang itu, tetapi keterangan yang diperlukan harus didapatnya. Maka katanya, "Kalau kau mau berkata, aku beri kau kebebasan untuk memilih jalan kematian." Lagi orang itu diam menimbang-nimbang. Rupanya terjadi pergolakan hebat di dalam dirinya. Baru ketika Mahesa Jenar menekan pergelangan kakinya, ia berteriak, "Baiklah, aku berkata, asal aku dibebaskan dari siksaan ngerang-ngerang Saloka." "Baiklah," jawab Mahesa Jenar. "Berkatalah." Lalu dilepaskannya pergelangan kaki orang itu, dan ia melangkah satu langkah surut. Mengalami perlakuan yang demikian, orang itu ternyata sangat terkejut. Ia tidak tahu maksud lawannya yang dengan begitu saja telah melepaskan tangkapannya, sehingga untuk beberapa saat ia tetap tertelungkup tanpa bergerak, sampai Mahesa Jenar menegurnya, "Duduklah dan berkatalah." Kembali ia tersentak mendengar tegur Mahesa Jenar. Perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di hadapan Mahesa Jenar. Sementara itu, Mahesa Jenar telah pula duduk menghadapi orang yang menamakan dirinya Sakutra. Sakutra memandang Mahesa Jenar dengan mata yang hampir tak berkedip. Rupanya ia sedang mencoba memahami sikapnya. Mula-mula Sakutra menganggap bahwa Mahesa Jenar adalah seorang yang bengis dan kejam, seperti yang tiap-tiap hari dilihat di dalam tata pergaulannya. Tetapi kemudian, seperti orang yang sama sekali tidak menaruh prasangka apa-apa, ia dilepaskan. Kalau hal itu disebabkan karena keyakinan akan kemenangannya, pastilah ia tidak bersikap sedemikian lunak. Mungkin ia sudah diangkatnya tinggi-tinggi, diputar di udara, lalu dibantingnya ke tanah. Barulah setelah setengah mati, disuruhnya ia berkata, atau mungkinkah segala-galanya akan dilakukan nanti setelah ia selesai berkata? Sebab menurut pertimbangannya, tidaklah mungkin orang yang melakukan pengintaian seperti apa yang dilakukannya itu akan dilepaskan, karena akibatnya akan membahayakan. Mengingat hal itu, Sakutra menjadi ngeri. Mahesa Jenar menangkap kebimbangan hati Sakutra. "Sakutra, berkatalah, aku hanya ingin keteranganmu. Lebih daripada itu tidak." Sakutra sama sekali tidak mengerti maksud Mahesa Jenar. Tetapi meskipun demikian, ketakutannya menjadi jauh berkurang. Menilik sikap, kata-kata serta maksudnya, pastilah Mahesa Jenar bukan orang yang bengis dan kejam. Karena itu, Sakutra menjadi malu kepada diri sendiri bahwa orang yang dipercaya untuk melakukan tugas ini dapat luluh hatinya hanya oleh gertakan saja. Tetapi di samping itu, ia menjadi kagum pada Mahesa Jenar yang mempunyai sifat-sifat yang tak pernah dijumpainya dalam tata pergaulan di sarangnya.
tiba saja, ia merasa kengerian dan kejemuan untuk dapat bertemu dengan gerombolannya kembali, yang tidak pernah merasakan betapa indahnya hidup manusia yang dapat dinikmati terbitnya fajar, serta bulatnya bulan, serta betapa tentramnya hidup ini apabila ia berkesempatan mengagungkan alam, lebih-lebih penciptanya, Tuhan yang Maha Agung. Hal yang demikian tidaklah pernah dialami selama Sakutra hidup di dalam sarang gerombolannya, di mana setiap saat hanyalah berlaku hukum kekerasan dan pembunuhan bagi mereka yang tidak mentaati peraturan. Tuan, katanya kemudian, benarkah Tuan yang bernama Rangga Tohjaya? Mahesa Jenar mengangguk mengiyakan. Aku telah mendapat tugas untuk mencari Tuan. Lanjutnya, kembali Mahesa Jenar mengangguk perlahan. Katanya, sekarang aku sudah kau ketemukan. Iya, aku sudah menemukan Tuan. Tetapi keperkasaan Tuan jauh di atas dugaanku, sehingga Tuan tanpa menoleh dapat melihat kedatanganku. Tetapi kenapa kau tidak berbuat sesuatu pada saat kau temukan aku? Bahkan kau hanya mengintip lalu pergi. Sakutra membetulkan duduknya, lalu jawabnya, memang, aku hanya mendapat perintah untuk menemukan tempat Tuan. Sesudah itu aku harus melaporkan, sebab kami yakin bahwa untuk menangkap Tuan, diperlukan 10-20 orang yang tergolong tingkat atasan dalam gerombolan kami. Kau ini sebenarnya termasuk gerombolan apa? Tanya Mahesa Jenar kemudian. Kembali orang itu ragu-ragu dengan menyebutkan nama gerombolannya. Mungkin sangat tidak menguntungkan baginya. Tetapi ketika ia melihat wajah Mahesa Jenar yang sama sekali tidak memancarkan rasa permusuhan, hatinya agak tenang sedikit. Meskipun dengan jantung berdegup, berkatalah Sakutra. Tuan, sebenarnya aku sama sekali tidak berani menyebut nama gerombolanku. Sebab aku tahu bahwa Tuan mempunyai persoalan yang mendalam dengan pemimpinku. Meskipun demikian, karena sikap Tuan yang tak pernah aku temui dalam gerombolan kami, menimbulkan kepercayaan pada diriku, bahwa Tuan mempunyai kepribadian lain daripada orang-orang kami. Orang itu berhenti sejenak untuk meyakinkan kata-katanya sendiri. Lalu sambungnya, Tuan, kami adalah gerombolan Lowoiju. Pengakuan itu sama sekali tidak mengejutkan hati Mahesa Jenar. Memang ia sudah mempunyai dugaan bahwa kemungkinan terbesar orang itu datang dari gerombolan Lowoiju atas perintah Pasing Singan. Hanya kecepatan mereka bertindak itulah yang mengagumkan. Sakutra, kata Mahesa Jenar kemudian, aku dengar gerombolanmu kini sedang dibukukan. Benarkah itu? Benar, Tuan, jawab Sakutra. Tetapi meskipun demikian, kami, beberapa orang tetap dalam tugas kami. Sedang orang lain yang tidak diperlukan, diperkenankan untuk sementara meninggalkan sarang kami. Tetapi kami 25 orang, yang merupakan anggota inti di bawah pimpinan Wadas Gunung, saudara muda seperguruan Lowoiju, harus selalu bersiap untuk setiap saat bertindak. Mendengar nama Wadas Gunung, Mahesa Jenar jadi teringat kepada Watu Gunung, yang menurut Samparan juga merupakan saudara muda seperguruan dengan Lowoiju. Karena itu ia bertanya, Sakutra, kenalkah kau dengan Watu Gunung? Ya pastilah aku kenal, jawab Sakutra. Ia adalah saudara kembar Wadas Gunung, dan kedua-duanya saudara seperguruan Lowoiju. Aku juga sudah mendengar kabar yang dibawa oleh Ki Pasing Singan,
bahwa Watu Gunung telah Tuan binasakan ketika ia sedang mengunjungi kampung kelahirannya. Serta karena itu pula lah, sekarang kami 20 orang di bawah pimpinan Wadas Gunung sendiri sedang mencari Tuan. Mendengar keterangan terakhir dari Sakutra ini, hati Mahesa Jenar tergoncang pula. 20 orang sedang mencarinya, sementara itu Sakutra melanjutkan. Tetapi anehlah Tuan, bahwa kali ini Ki Pasingsingan salah hitung. Hal seperti ini belum pernah terjadi. Kami telah mendapat petunjuk untuk mencegat Tuan di suatu tempat. Menurut perhitungan Ki Pasingsingan, pada hari ini menjelang malam Tuan pasti sampai ke tempat itu. Tetapi ternyata perhitungan itu meleset, dan Tuan telah mengambil jalan lain menghindari tempat yang telah kami persiapkan untuk menjebak Tuan. Karena itu, kami 5 orang telah disebarkan untuk mencari Tuan. Mahesa Jenar mendengarkan keterangan Sakutra dengan penuh perhatian. Akhirnya ia bertanya, "Kapankah Pasingsingan sampai ke sarang gerombolanmu?" "Kemarin lusa," jawab Sakutra. "Kemarin lusa," ulang Mahesa Jenar dengan herannya. Sulit baginya untuk membayangkan kecepatan berjalan Pasingsingan, ditambah lagi ketika ia teringat telapak kaki yang masih tampak baru yang ditemuinya sore tadi. Mahesa Jenar menjadi bertambah heran lagi, sampai kemudian ia bertanya, "Adakah orang lain yang kau temui saat lewat jalan yang seharusnya aku lalui?" "Tidak Tuan, tidak ada," jawab Sakutra. "Kalau ada pastilah orang itu kami tangkap, sebab pasti orang itu akan kami sangka Tuan. Karena di antara kami tidak ada yang pernah mengenal wajah Tuan, kecuali hanya ciri-ciri Tuan yang digambarkan oleh Ki Pasingsingan." Mahesa Jenar menjadi bertambah heran. Adakah pihak ketiga yang sengaja memberi tanda kepadanya supaya mengambil jalan lain? Ia jadi bingung menimbang-nimbang, tetapi sampai sekian lama tak dapat ia memecahkan teka-teki itu. Satu-satunya kemungkinan yang membayang di kepala Mahesa Jenar hanyalah Ki Ageng Pandan Alas. Belum lagi masalah telapak kaki bisa dipecahkan. Mereka melihat di arah sebelah selatan, warna merah membayang di udara. Pasti di sana ada orang yang menyalakan api. Segera Mahesa Jenar ingat bahwa Wadas Gunung beserta 20 orangnya sedang bersiap menghadangnya. Tetapi menilik arahnya, pasti bukan mereka itu. "Sakutra," kata Mahesa Jenar kemudian, "kawan-kawan muka yang menyalakan api itu?" Sakutra memandang pula ke arah warna merah yang mewarnai keremangan malam. Ia menggeleng perlahan, lalu jawabnya, "Bukan Tuan, itu pasti bukan kawan-kawan. Mereka menghadang Tuan tidak di arah itu." "Lalu siapakah menurut pendapatmu yang menyalakan api itu?" Sakutra tampak berpikir sejenak, dan akhirnya ia menjawab, "Tuan, mungkin itu adalah orang tua yang agak kurang waras, yang merupakan satu-satunya penghuni daerah ini." "Satu-satunya?" sahut Mahesa Jenar agak terkejut. "Jadi di daerah ini tidak lagi ditinggali manusia kecuali orang tua itu?" Sakutra menggelengkan kepalanya. "Tidak Tuan," katanya kemudian, "memang daerah ini sekarang sama sekali kosong, kecuali seorang itu." "Sakutra, Mahesa Jenar ingin mendapat penjelasan lebih banyak. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah menempuh perjalanan melewati daerah ini. Di sini banyak aku ketemukan perkampungan-perkampungan yang dilingkungi oleh sawah serta ladang. Tetapi sekarang aku sama sekali tidak lagi melihat sebuah desa pun di sini. Bahkan seperti yang kau katakan bahwa di sini tidak lagi ditinggali manusia,
kecuali seorang itu saja. Benar Tuan, jawab Sakutra. Beberapa tahun yang lalu, memang daerah ini merupakan daerah yang cukup ramai. Tetapi sejak Lowoijo menghentikan kegiatannya, daerah ini menjadi daerah yang paling banyak mengalami keributan. Penjahat-penjahat kecil yang mula-mula sama sekali tidak berani melakukan kegiatannya di wilayah ini, seolah-olah mendapat kesempatan untuk berbuat sekehendaknya tanpa ada pengekangan. Pada saat Lowoijo masih melakukan kegiatan, daerah ini merupakan salah satu daerah yang merupakan lumbung dari gerombolan kami, yang secara teratur harus menyerahkan semacam pajak. Tetapi di samping itu, daerah ini mendapatkan perlindungan langsung dari gerombolan kami, sehingga tak adalah gerombolan lain yang berani mengganggunya. Baru setelah itu, setelah Lowoijo melepaskan wajib pajak bagi penduduk di daerah ini, serta sejalan dengan pembukaan gerombolan kami untuk sementara, maka penduduk daerah ini tidak lagi dapat melepaskan diri dari keganasan gerombolan-gerombolan kecil itu. Sehingga semua penduduknya dalam waktu yang singkat sekali telah pergi mengungsi, kecuali satu orang itu. Kenapa orang itu tidak pergi? Tanya Mahesa Jenar seterusnya. Tidakkah dia takut menghadapi keganasan gerombolan-gerombolan itu? Ataukah dia sedemikian hebatnya sehingga tak seorang pun berani mengganggunya? Tidak Tuan, sahut Sakutra. Ia sama sekali tidak memiliki kepandaian apa-apa. Aku sendiri pernah datang mengunjunginya. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, orang itu agak kurang waras. Ia merasa bahwa ia sama sekali tidak mempunyai milik, sehingga menurut perhitungannya, tidak akan ada orang yang datang mengganggunya. Mahesa Jenar mendengar keterangan Sakutra dengan seksama. Ia mulai menghubung-hubungkan keterangan itu dengan kakek Rara Wilis. Mungkinkah orang tua itu adalah Ki Santanu? Siapakah nama orang tua itu? Tanya Mahesa Jenar tiba-tiba. Sakutra menggelengkan kepalanya. Tak ada orang yang mengetahui nama sebenarnya. Aku juga pernah menanyakan kepadanya, tetapi ia hanya menyebutkan panggilan yang biasa diperuntukkannya saja. Ya, siapa panggilan itu? Desak Mahesa Jenar. Orang memanggilnya dengan sebutan Ki Ardi. Ardi, ulang Mahesa Jenar. Sakutra mengangguk. Tiba-tiba terlintaslah dalam benak Mahesa Jenar bahwa Ardi dapat berarti gunung, sedang kakek Rara Wilis pun berasal dari pegunungan. Apakah salahnya kalau ia berkenalan dengan orang tua itu? Sakutra, katanya kemudian, dapatkah kau menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi itu? Sakutra diam-diam menimbang-nimbang. Ia menjadi agak kebingungan tentang dirinya sendiri. Ia belum mendapat penyelesaian. Sekarang ia mendapat pekerjaan baru, mengantarkan Mahesa Jenar ke rumah orang tua itu. Tetapi sesudah itu lalu bagaimana? Mestikah ia harus bunuh diri atau Mahesa Jenar akan membunuhnya? Serta bagaimanakah kalau ia bertemu dengan kawan-kawannya yang juga sedang mencari Mahesa Jenar? Mahesa Jenar melihat kebingungan hati Sakutra serta sedikit banyak menangkap perasaannya. Tetapi di samping itu, mendadak timbul pula kebimbangan di hatinya sendiri. Lalu bagaimanakah dengan Sakutra itu kemudian? Kalau orang itu dilepaskan, maka soalnya akan berkepanjangan. Pastilah ia akan melaporkan semuanya kepada Wades Gunung dengan ke-20 kawannya. Dan ini berarti suatu pekerjaan yang sangat berat. Sedangkan untuk membunuhnya tidaklah terlintas dalam angan-angannya. Sebab
seorang seperti Sakutra bukanlah seorang yang pantas untuk menerima hukuman yang demikian berat, sebab ia tidaklah lebih dari seorang pesuruh. Karena itu, kemungkinan satu-satunya adalah membawa Sakutra itu seterusnya sampai keadaan terasa aman. Mendapat pikiran yang demikian itu, maka Mahesa Jenar segera mengambil keputusan. Katanya, "Sakutra, barangkali kau segan untuk melakukan permintaanku, menunjukkan jalan ke rumah Ki Ardi, sebab kau merasa bahwa tak ada gunanya kau berbaik hati kepadaku. Tetapi ketahuilah Sakutra, aku terpaksa memutuskan untuk membawamu kemana aku pergi, demi keamananku. Kalau aku seorang diri, barangkali aku segera melepaskanmu. Lalu sesudah itu aku dapat menyelamatkan diriku secepat-cepatnya. Tetapi sekarang, aku sedang melindungi seorang gadis. Karena itu, janganlah membantah perintahku. Janganlah kau takut bahwa sesudah semuanya selesai aku akan membunuhmu. Sebab bagiku kau tidak lebih dari sebuah alat yang tak perlu dirusak." Kalau yang berkata demikian itu Wadas Gunung atau salah seorang dari rombongannya, hati Sakutra pasti tidak akan banyak terpengaruh, sebab ia tahu pasti bahwa kata-kata yang demikian itu sama sekali tak berarti. Bagi Wadas Gunung serta kawan-kawan segerombolannya, tidak ada batas antara sahabat yang setia pada hari ini serta lawan yang harus dibinasakan hari esok. Tetapi yang berkata demikian adalah orang lain, orang yang baru saja dikenalnya, bahkan yang telah diserangnya dengan sekuat tenaga untuk dibunuh. Namun demikian, orang itu masih berkata kepadanya bahwa ia masih belum mengharap untuk dapat menyaksikan matahari terbit esok pagi. Dan kata-kata ini mempunyai kesan yang jauh berlainan dengan segala pujian, janji, dan segala macam yang pernah keluar dari pemimpin-pemimpin rombongannya. Karena itu, hati Sakutra bergoncang hebat. Tanpa sadar, Sakutra meloncat, lalu bersujud di muka Mahesa Jenar sampai mencium tanah. Dan anehnya, sejak ia meninggalkan masa kanak-kanaknya, serta kemudian terperosok dalam dunia yang hitam kelam, baru sekaranglah orang yang bernama Sakutra itu sampai meneteskan air mata, bukan saja karena ia terlepas dari terkaman maut. Sebab hal yang demikian itu telah seringkali dialami dalam segala kegiatannya sebagai anggota gerombolan penjahat. Banyak tangkapan-tangkapan maut yang dapat dihindari Sakutra, tetapi ia tidak pernah merasa terharu sama sekali mengalami peristiwa-peristiwa itu. Bahkan yang ada di dalam benaknya adalah dendam yang membara, serta kebanggaan dan kesombongan. Mahesa Jenar menyaksikan sikap Sakutra itu dengan penuh keheranan. Ia tidak dapat menangkap seluruh perasaan yang bergelut dalam dada orang itu, sehingga tampak sangat menggelikan bahwa orang itu tinggi tegap, berkumis tebal serta berkulit hitam mengkilap, tetapi menangis terseduh-seduh. Karena itu katanya, "Sakutra, agak aneh kelakuanmu itu bagiku. Seorang laki-laki macam kau yang dengan sikap jantan berani menantang maut, kini tiba-tiba menangis macam anak-anak." "Tuan," jawab Sakutra sambil mengangkat kepalanya, "tak pernah selama hidupku merasakan sesuatu yang demikian mengharukan seperti kali ini. Ternyata bukanlah kekerasan melulu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Meskipun Tuan bermodalkan kekuatan yang tiada taranya, tetapi sikap Tuan adalah suatu penguasaan mutlak atas diriku. Seandainya Tuan tidak berbuat demikian, mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang ada aku pasti akan menyerang Tuan. Atau setidak-tidaknya aku ingin mati sebagai seorang laki-laki sejati. Tetapi sekarang, hidup matiku bulat-bulat di tangan Tuan.
Juga seandainya Tuan ingin menyaksikan aku mati di sarang semut Saloka, tidaklah menjadi masalah lagi bagiku. Mahesa Jenar terharu juga mendengar kata-kata Sakotra, tetapi meskipun demikian, ia tetap berhati-hati sebab kata-kata itu keluar dari mulut seorang penjahat yang cukup mempunyai ikatan yang sempurna. Tidak mustahil bahwa cara-cara yang demikian sering dilakukan untuk mengurangi kewaspadaan lawan. Hanya karena kejadian itu tampaknya meyakinkan, maka Mahesa Jenar pun tidak perlu lagi terlalu mencurigainya. Sejenak kemudian, mereka saling berdiam diri, hanyut oleh arus perasaan masing-masing. Sementara itu, nyala api di sebelah selatan itu pun tampak semakin terang. Angin malam pun terasa demikian dingin menggigit tulang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.